Kini tiba saatnya Yang Mulia Biku untuk menyampaikan bimbingan Dhamma. Untuk itu, marilah kita membacakan Aradhana Dhamma Desana bersama-sama yang akan dipimpin oleh pemimpin kebaktian. Marilah kita memohon tuntunan Aradhana Dhamma Desana pada Yang Mulia Bhante. Silakan dibuka halaman 35. Kita akan memanjatkan Aradhana Dhamma Desana. Brahmancaloka Tipati Sahampati Katanjali Diwara Ayatata Santi Dasata Parakta Kacatika Desetu Dhamma Anuka Bimang Pajang. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, mari kita merangkapkan tangan bersikap anjali untuk menghormat guru junjungan kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pujaja puja niyanang etam manggala mutama. Menghormat mereka yang patut dihormati, itulah berkah yang utama. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ya, para pemimpin puja bakti yang saya hormati, ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, Satyotu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga para ibu bapak, saudara dan saudari sekalian saat ini dalam kondisi yang sehat dan
berbahagia. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, Anda bisa melihat ya di dalam Dhammasela ini ya ada lampion ya yang bergantungan. Tentu Anda sudah mengetahui ya bahwa ya sebentar lagi Hari Raya Imlek ya tahun baru. Dan biasanya pada saat tahun baru ya para sanak keluarga ya berkumpul bersama memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua, kepada ayah dan ibu, kepada kakek dan nenek, atau mungkin buyut ya bagi yang masih ada. Anda berkumpul bersama-sama dengan keluarga memberikan penghormatan yang lebih tua. Nah, dan sebentar lagi akan memasuki tahun baru Cina ya, yaitu tahun 2574 ya, kalau saya tidak salah, semoga saja benar, 2574. Nah, kalau kita melihat dari sejarahnya ya bahwa memang peringatan tahun baru atau Imlek ini ya kalau Bante membaca sekilas ya di internet, itu sejarahnya diselenggarakan ya antara tahun 1600 sebelum Masehi atau sekitar 3000 atau kurang lebih ya 3500 tahun yang lalu, pada masa kerajaan atau dinasti Shang. Dan memang pada saat perayaan Imlek ini ya terjadi tradisi yang sangat baik, melakukan penghormatan kepada para leluhur, kepada orang-orang yang memiliki jasa besar dalam kehidupan Anda. Anda memberikan penghormatan yang mereka inginkan, yang mereka harapkan dari Anda sebagai anak-anaknya, ya, sebagai cucu-cucunya. Dan di dalam ajaran Buddha pun juga hal ini sangat dianjurkan. Bagaimana seorang anak itu hendaknya menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang-orang yang memiliki jasa besar dalam kehidupan kita. Nah, sehingga tadi Bante di awal mengutip salah satu syair Manggala Sutta ya, tentang berkah yang utama. Di Manggala Sutta ini terdapat 38 berkah.
Dan salah satunya yaitu pujaja pujaniyanang etamanggalam utamang. Menghormati mereka yang patut untuk dihormati, itulah berkah yang utama. Nah, jadi pada dasarnya kita ini penting untuk jangan sampai melupakan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Memberikan penghormatan kepada objek-objek dan Anda berbuat kebajikan juga seringkali ya dengan cara melakukan penghormatan. Membaca parita, ya, ini juga cara untuk memberikan penghormatan pada tiratana, kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha. Mengapa kita penting untuk memberikan penghormatan? Nah, kita mengetahui bersama bahwa tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha ini memiliki kualitas-kualitas luhur, sifat-sifat luhur, yang dimana Anda sering bacakan di Buddha Nusati Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Sampano Sugato Lokawido, dan seterusnya. Ini sifat-sifat luhur ya yang agung yang dimiliki oleh seorang Sama Sang Buddha. Sehingga bagi kita yang meyakini, yang menganut ajaran beliau, ya, penting bagi kita untuk menghormati siapa yang menemukan ajaran tersebut, sehingga bisa bertahan sampai saat ini, yaitu Sama Sang Buddha, Buddha Gautama, memiliki kualitas-kualitas yang sangat-sangat luhur. Lalu berikutnya adalah Dhamma. Swakato Bhagawata Dhammo, Santitiko Akaliko Ehipasiko, dan seterusnya. Dhamma juga memiliki sifat-sifat luhur, nilai-nilai luhur yang sangat-sangatlah luhur, sangat-sangatlah dalam sekali. Dhamma terlihat sangat jelas dimanapun kita berada. Saat kita berjalan, berdiri ataupun duduk, Dhamma pun juga di situ ada. Pada saat duduk, sesekali waktu kita mengubah posisi karena badannya tidak nyaman, tidak enak. Apalagi saat meditasi, badan ini muncul pegal, sakit di mana-mana. Apalagi bagi yang baru kali meditasi, di sini sering mengadakan kegiatan meditasi ya. Apalagi kalau Anda mengikuti kegiatan retret begitu, meditasi 10 hari. Nah, kalau Bante dulu ketika masih menjadi mahasiswa di Kartarajasa, Batu Malang sana, setiap liburan semester 6 bulan sekali mengadakan kegiatan retret selama 10 hari. Jadi pembimbingnya Bante Kantidaru Mahatera. Kemudian juga ada Sayadaw Pandita. Nah, beliau merupakan guru-guru pembimbing meditasi. Nah, jadi ketika meditasi badan sakit, kemudian muncul ngantuk. Nah, ini juga sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu apa? Dhamma. Ya. Karena sungguhnya badan kita ini ya, walaupun kita memang setiap hari bisa membersihkan, kita mandikan,
kita percantik agar enak dilihat orang lain. Tetapi ternyata tidak selamanya fisik ini bisa kita arahkan. Fisik tidak selamanya nyaman untuk dirasakan, sesekali waktu juga sakit. Dan itu tidak bisa kita tolak. Dan itu merupakan kebenaran, merupakan dhamma. Nah, ini nilai luhur yang jika direnungkan akan membawa atau menjadi kondisi untuk perkembangan batin kita. Memahami kebenaran dari fisik kita, memahami akan dhamma itu sendiri. Nah, ini nilai-nilai yang luhur dhamma yang juga tentu harus kita memberikan puja, penghormatan. Lalu berikutnya adalah sangga, di mana sangga ini merupakan murid-murid Sang Buddha yang juga menjaga dhamma, diajarkan kepada perumah tangga, dikenalkan kepada orang-orang yang belum yakin, yang belum tahu akan dhamma. Sangga inilah yang melakukan hal tersebut. Nah, jadi Buddha, Dhamma, dan Sangga merupakan objek-objek yang penting untuk diberikan penghormatan. Menjadi beberapa objek yang harus kita hormati. Nah, selain Buddha, Dhamma, dan Sangga yang memiliki nilai-nilai luhur, siapa lagi yang harus kita hormati? Yang harus kita berikan penghormatan puja, yaitu para leluhur kita, orang tua kita. Ini juga merupakan objek puja, pemujaan. Orang tua kita. Nah, sehingga pada saat perayaan Imlek, saat itu Anda bisa memberikan penghormatan kepada mereka dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh rasa hormat dan bakti. Nah, Guru Agung kita Sang Buddha menyampaikan mengapa kita perlu dan patut untuk menghormati orang tua kita. Karena orang tua kita, sosok orang tua ini juga memiliki jasa yang besar. Sang Buddha sangat banyak sekali memberikan perumpamaan mengenai kedua sosok yang luar biasa ini, orang tua kita. Sang Buddha memberikan perumpamaan orang tua kita diumpamakan seperti Brahma. Kita tahu bahwa Brahma ini merupakan salah satu makhluk yang ada di 31 alam kehidupan. Alam yang lebih tinggi. Nah, dan juga Anda sering membaca Brahma Wihara. Dalam Brahma Wihara ini terdapat 4 sifat-sifat luhur. Nah, orang tua kita ini memiliki 4 sifat-sifat luhur tersebut. Yang pertama, orang tua kita punya sifat metta, cinta kasih. Lalu yang kedua, orang tua kita punya sifat karuna, kasih sayang. Ketiga, orang tua kita memiliki sifat simpati atau upe atau mudita. Lalu yang keempat, orang tua kita juga punya sifat UPK, keseimbangan batin atau ketenangan batin. Nah, apakah kita semua sadar bahwa orang tua kita memiliki sifat luhur tersebut?
Ya memang kadangkala orang tua kita kadang bersikap kasar, ya, kadangkala memarahi kita. Tetapi terlepas dari itu semua juga orang tua kita punya sifat yang luhur ini. Metta, karuna, mudita, dan upekkha. Nah, bagaimanakah 4 sifat tersebut ya pada orang tua kita? Bagaimana ketika sebuah janin masih berada di dalam kandungan ya ibu kita? Terutama ibu kita ini memiliki pengharapan yang sangat-sangatlah luhur. Semoga anak saya ini sehat. Bahkan sambil mengelus-gelus perutnya yang buncit tersebut. Semoga anak saya ini lahirnya nanti dengan selamat. Tidak cacat. Nah, ini pengharapan baik orang tua kita. Dan ini adalah sifat cinta kasih. Metta. Sifat cinta kasih metta. Nah, ketika ibu kita ya pada saat mengandung, jalan pun juga harus hati-hati. Tidak mungkin ibu kita ini ketika hamil itu lari-larian. Ya, mengapa itu tidak dilakukan? Karena untuk menjaga janin yang masih berada di dalam kandungannya. Jalan juga harus pelan-pelan, hati-hati. Ya, bahkan ketika jalan, ya karena mungkin untuk menjaga perutnya ya yang buncit tersebut ketika jalan sambil memegang pinggangnya. Ya. Lalu makan juga harus dijaga. Tidak boleh makan sembarangan. Harus menyesuaikan ya dengan kondisi atau dengan kita yang ada di kandungan tersebut untuk menjaga kesehatan anaknya. Itu semua dilakukan. Dan apakah hanya sampai di situ? Tidak. Dan untuk lebih memastikan lagi, walaupun orang tua kita juga jalan harus hati-hati. Ya, makan juga harus dijaga. Nah, dan bahkan ketika tidur pun juga tidak bisa tidur seperti biasanya ketika sebelum ibu kita mengandung. Kadang harus miring ke kiri, miring ke kanan. Tidak mungkin ibu kita tidurnya tengkurap. Ya, tidak akan mungkin. Mengapa itu dilakukan? Untuk menjaga kita atas dasar apa? Cinta kasih tersebut. Dan apakah sampai di situ? Tidak. Orang tua kita juga pergi ke dokter, ke klinik untuk berkonsultasi, bertanya sesuatu, ya, untuk lebih memastikan lagi kondisi kesehatan janinnya, anaknya. Itu semua dilakukan atas dasar cinta kasih. Cinta kasih metta. Ini baru sifat yang pertama, metta, cinta kasih. Lalu yang kedua, kasih sayang karuna. Nah, ketika kita telah dilahirkan ke dunia ini, ya kita itu menjadi
orang yang tidak tahu apa-apa. Ya, ketika mau makan, kita hanya bisa berbahasa dengan cara menangis. Kita lapar, ingin makan, kita hanya bisa menangis untuk berkomunikasi dengan ibu kita, orang tua kita. Lalu ketika kita menangis, apakah ibu kita, orang tua kita diam begitu saja? Juga tidak. Apa yang mereka lakukan? Kita menangis karena kita lapar. Orang tua kita tidak tega melihat anaknya menangis. Dan kita menangis karena lapar, orang tua memberikan kita makanan. Memberikan ASI. Lalu menangis, tiba-tiba ternyata karena buang air kecil, buang air besar, orang tua menggantikan popok, membersihkan kotoran kita. Ini atas dasar kasih sayang, karuna. Ya, sifat karuna. Ini yang kedua. Lalu kemudian berikutnya, seiring kita tumbuh, ya, kita bisa berbicara. Jadi tidak dengan menangis lagi. Walaupun hanya sekedar bilang, memanggil papa, mama. Lalu kita juga bisa berjalan. Nah, bisa makan sendiri. Nah, melihat perkembangan anaknya, orang tua kita merasa sangat bahagia. Ya, sangat-sangat bahagia sekali. Apalagi ketika pertama kali anaknya bisa bilang atau memanggil mama, papa, perasaan orang tuanya ini sangat-sangat bahagia. Apakah benar demikian, Ibu, Bapak? Benar apa tidak? Apakah Anda merasakan atau merasakan pengalaman tersebut? Ya apa tidak? Bahagia apa tidak ketika anaknya bisa bilang, manggil papa, mama? Bahagia? Bahagia sekali. Ya, sangat-sangat bahagia sekali. Ini sifat simpati. Ya, mudita yang dimiliki oleh orang tua kita. Lalu kemudian yang berikutnya adalah UPK, ketenangan batin. Kita sudah tahu orang tua kita punya sifat metta, cinta kasih, karuna, kasih sayang, mudita, simpati. Tapi kita lupa bahwa di luar itu semua, di samping itu semua, ternyata orang tua kita ada memiliki kecemasan, ada memiliki kekhawatiran. Terhadap siapa? Terhadap kita, terhadap anak-anaknya. Cemas. Mengapa demikian? Karena mereka tahu sekali bahwa mereka tidak selamanya bersama dengan kita. Tidak selamanya bersama, makan bersama, kumpul bersama dengan orang tuanya. Oleh karena itulah mereka itu cemas, khawatir, tidak tenang pikirannya. Tapi ternyata ketika kita seiring tumbuh berkembang, dewasa menjadi remaja, ya, selesai menempuh pendidikan, anaknya mendapatkan pekerjaan yang baik, yang sesuai. Mereka bisa menghidupi dirinya sendiri. Sudah tidak lagi bergantung
kepada orang tuanya, sudah bisa bertanggung jawab dengan kehidupannya sendiri. Apalagi ketika sudah berkeluarga anaknya, ya, bisa menghidupi keluarganya juga. Yang terjadi kemudian, kecemasan, kekhawatiran yang dibawa selama itu hilang. Ya, orang tua kita menjadi tenang, menjadi damai pikirannya. Karena kenapa? Anaknya sudah menjadi orang yang mandiri, ya, sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, bertanggung jawab untuk kehidupannya dan juga kehidupan ya keluarganya, apalagi bisa membantu orang tuanya, ya. Orang tua kita menjadi tenang, damai, seimbang, tidak cemas lagi, tidak khawatir lagi. Nah, inilah sifat UPK, ketenangan batin yang dimiliki oleh siapa? Orang tua kita. Nah, jadi inilah ibu bapak, saudara-saudari sekalian, mengapa orang tua kita diumpamakan seperti Brahma, sosok yang patut untuk dipuja, dihormati, karena mereka punya sifat-sifat luhur. Metta, cinta kasih, karuna, kasih sayang, mudita, simpati, UPK, ketenangan batin. Ya, punya 4 sifat luhur ini. Jadi mereka adalah sosok yang juga patut untuk kita hormati. Selain memberikan penghormatan kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha, Anda jangan sampai lupa untuk menghormati orang tua Anda. Ya, karena sebelum Anda datang ke wihara, puja bakti bersama, ya di rumah Anda berkumpul, bertemu ya dengan orang tua Anda. Dan selain di wihara tempat melakukan kebajikan, di rumah pun juga merupakan ladang yang subur untuk Anda berbuat kebajikan. Jadi, jika Anda belum sempat berbuat kebajikan di wihara, Anda berbuat kebajikanlah di rumah dengan menghormati, menghargai orang tua Anda. Nah, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, selain orang tua kita diumpamakan seperti Brahma, Sang Buddha juga mengumpamakan orang tua kita. Ini Pubbacharya. Apa itu? Guru utama, guru pertama kita di dunia ini. Ya. Sebelum kita menginjak usia 7 tahun atau 5 tahun, masuk pendidikan TK atau SD. Sebelum itu juga kita sudah mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran. Dari siapa itu? Dari orang tua kita. Karena mereka lah yang pertama kali mengajarkan Anda apa berbicara, makan, berjalan. Ini hal-hal yang sederhana yang diajarkan oleh orang tua kita. Bahkan di dalam Sigalowada Sutta pun juga sangat jelas Sang Buddha sampaikan, orang tua mencegah anaknya berbuat kejahatan, lalu kemudian mendorong anaknya untuk berbuat kebajikan. Nah, di sini ada ibu, bapak-bapak yang juga bawa anaknya ke wihara. Ini juga apa? Bentuk pendidikan, didikan dari orang tua Anda. Dan Anda mungkin yang tidak bersama dengan orang tua Anda bisa datang ke wihara ini juga karena didikan dari orang tua Anda juga. Karena merekalah guru pertama, guru awal kita di dunia ini. Ya. Nah, jadi orang tua kita diumpamakan sebagai Pubbacharya, guru-guru pertama, guru-guru awal. Sebelum Anda
kita ini diarahkan untuk mendapat pendidikan di sekolah, maka orang tua kita lah, ibu dan ayah, inilah yang pertama kali mendidik kita di rumah. Ya, mendidik kita di rumah. Nah, jadi hal yang sangat patut dan pantas dan sesuatu yang diharuskan untuk bagaimana kita sebagai seorang anak menghormati leluhur, menghormati orang tua kita. Ya. Nah, bagaimana kemudian setelah orang tua kita memberikan perhatian yang begitu luar biasa, ya, merawat kita dengan sifat Brahmanya itu, ya, dengan cinta kasih, kasih sayang, simpati dan UPK itu, bagaimana kita kemudian sebagai seorang anak membalas jasa? Setidaknya membalas jasa mereka. Dalam Segala Wada Sutta, Sang Buddha sangat jelas menyampaikan, hendaknya ketika orang tua sakit, sebagai anak rawatlah mereka dengan baik, sebagaimana yang mereka lakukan ketika kita ini tidak bisa apa-apa. Ketika kita juga jatuh sakit, dengan sangat-sangat baik orang tua kita merawat kita. Ya, rawatlah mereka dengan baik. Jangan sampai ketika orang tua sudah tua, karena takut menghalangi pekerjaan, ya, menghalangi usaha Anda yang mungkin sudah besar sekali, ya, pekerjaan kantor dan lain sebagainya. Lalu Anda berpikir orang tua Anda kemudian Anda bawa, Anda titipkan di panti jompo, panti asuhan. Ini adalah sifat atau cara yang tidak bijaksana. Mengapa? Karena Anda saja sudah mencapai kesuksesan, punya perusahaan usaha sebesar itu pun juga karena siapa? Orang tua. Karena orang tua. Ya. Ada perumpamaan orang tua kita itu bisa menghidupi, menjaga 10 anaknya. Tapi kadangkala 1 anak pun belum tentu bisa menjaga, merawat 2 orang tuanya. Ya. Nah, jadi yang pertama, rawatlah, jagalah, ya, rawat orang tua ketika mereka sakit. Lalu kemudian berikutnya adalah menjaga atau meneruskan usaha pekerjaan orang tua kita, orang tua Anda, ketika mereka sudah tidak mampu lagi melakukan pekerjaan tersebut. Ya. Menjaga tanggung jawab yang sudah mereka emban selama mereka masih mampu tersebut. Dan ketika mereka tidak mampu lagi, anaklah yang meneruskannya. Ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah anak kita punya kewajiban menjaga sikap dan perilaku kita. Ya. Menjaga nama baik orang tua dengan cara menjaga sikap dan perilaku kita. Nah, ini yang ketiga. Yang berikutnya lagi meneruskan tradisi orang tua, keluarga, menjaga dengan baik. Seperti apa ya? Imlekan, kumpul-kumpul keluarga, puja bakti leluhur. Nah, ini juga tradisi yang sangat baik. Perlu untuk dijaga, perlu untuk diteruskan. Dan yang terakhir adalah yang sering umat Buddha lakukan. Sebagai anak, kewajiban kita kepada orang tua tidak hanya ketika orang tua masih hidup, masih sehat. Ketika orang tua sakit, tidak sebatas itu.
tidak sampai di situ. Dan bahkan, kenapa? Karena ketika orang tua kita juga sudah meninggal, kita sebagai anak juga masih punya kewajiban melakukan patidana, persembahan, jasa, kebajikan kepada mereka. Nah, inilah yang Anda lakukan juga pada saat perayaan Imlek. Penghormatan kepada para leluhur. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ada salah satu syair di dalam Dhammapada berbunyi, Abiwa dana silisa nijang wudang pajayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang baklang. Barang siapa yang menghargai, menghormati orang yang lebih tua, kelak akan memperoleh 4 hal, yaitu usia yang panjang. Anda bisa hidup sampai usia tua. Kemudian ayuwano, wana, penampilan yang menarik, ya. Lalu kemudian sukang, mendapatkan kebahagiaan, dan bala, kekuatan. Inilah yang akan Anda dapatkan, akan didapatkan oleh mereka yang bisa menghormati, menghargai orang yang lebih tua. Ini yang dapat Pandai sampaikan uraian Dhamma pada kesempatan ini. Semoga Dhamma yang telah disampaikan dapat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pahami. Semoga kita semua semakin maju dalam Dhamma. Sabi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikianlah Dhamma Desana yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Kusalarano. Kami menyediakan sesi tanya jawab untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Pertanyaan bisa disiapkan melalui 2 cara, yaitu pertanyaan lisan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Bisa diangkat tangan dan maju ke depan, atau pertanyaan tertulis bisa ditulis di kertas yang sudah ada di bangku Bapak Ibu. Sambil menunggu pertanyaan masuk, marilah kita menyanyikan 1 buah lagu. Ibu bapak saudara-saudari sedama, mari kita buka kembali buku tuntunan kebaktian kita pada halaman 111. Kita bersama-sama menyanyikan 1 kata. Satu kata tentang Dhamma lebih berarti dari segenggam permata. Begitu dalam isi dan makna hingga mampu damaikan dunia. Satu syair tentang Dhamma lebih indah dari semua karya pujangga. Begitu indah merasuk jiwa, menumbuhkan metta dan karuna. Mengapa tak kita
kita sadari, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Nanti kita ulang bait kedua. Satu syair tentang Dhamma lebih indah dari semua karya pujangga. Begitu indah, merasuk jiwa, menumbuhkan metta dan karuna. Mengapa tak kita sadari, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Tak kita sadari, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Terima kasih. Sebelum saya membacakan pertanyaan tertulis, apakah ada yang mau bertanya secara lisan? Kalau tidak ada, saya akan membacakan pertanyaan tertulisnya ya Bante. Namo Buddhaya, saya mau bertanya Bante, bagaimana cara mengatasi anak yang suka berbicara dengan nada tinggi terhadap orang tua? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi anak yang suka emosi terhadap orang tua? Terima kasih Bante. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sebetulnya ini pertanyaannya sama ya. Satu pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tadi bagaimana cara mengatasi agar orang tua tidak emosi ketika anaknya berbicara kasar, begitu ya? Ya baik. Ya memang
yang memiliki seorang anak, itu kan merupakan ya salah satu tujuan yang Anda hidup berkeluarga. Sudah berpikir jangka panjang bahwa ketika nanti saya sudah berkeluarga, punya pasangan hidup, lalu kemudian setelah punya pasangan hidup, Anda berencana punya keturunan, punya anak. Karena itu semua ya bukan tanpa ada tujuan. Ya. Anda punya anak tujuannya untuk agar bagaimana nanti ya ketika saya butuh pertolongan, bantuan, ada orang terdekat saya, anak saya yang membantu. Ketika saya mungkin nanti sakit, nanti anak saya yang akan merawat. Nanti ketika saya sudah tua, mungkin sudah meninggal, nanti anak saya yang akan menjadi ahli waris semua harta kekayaan keluarga. Nah ini paling tidak ya, yang hal-hal yang bisa saya sebutkan bagi Anda sebagai rumah tangga yang memiliki seorang anak. Nah, dan memang untuk mewujudkan hal-hal yang Anda harapkan, yang Anda inginkan, supaya anak Anda itu sikap dan perilakunya menjadi lurus terus-menerus, ya. Ketika berbicara, pokoknya anak saya harus sopan. Kata-katanya ketika berbicara kepada orang tua. Nah, tapi ternyata ya walaupun tadi juga di ceramah Pak De sampaikan bahwa orang tua itu merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Jika orang tua mengajarkan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat. Dan ternyata tujuan baik Anda memberikan pendidikan yang baik kepada orang tua tidak bisa berjalan mudah, mulus. Anda mendidik anak agar anak saya ini jangan sampai tidak sopan kepada saya. Jangan sampai anak saya tidak menghargai orang tuanya. Ya, itu tujuan baiknya. Tapi ternyata tidak selamanya. Anak Anda juga bersikap sopan kepada orang tuanya. Ya. Lalu apakah hal tersebut tiba-tiba terjadi begitu? Juga tidak. Dalam Dhamma kita diajarkan tentang sebab dan akibat. Mereka berbicara kasar, bersikap tidak sopan kepada orang tua, juga tentu ada sebabnya. Ya, tentu ada sebabnya. Dari mana mereka mempelajari hal-hal yang tidak baik tersebut? Bisa juga ya karena ya anak juga tidak selamanya bersama dengan orang tua, ya. Ya mungkin Anda bersama anak Anda itu ya di rumah, ya. Dan di luar dari itu semua juga mereka hidup bersosial, berkumpul dengan teman-temannya, bersosial ya dengan orang lain. Nah, dan di dalam mereka hidup bersosial tersebut, di lingkungannya itu ya banyak orang yang punya sifat karakter yang berbeda-beda.
ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Nah, dan mereka itu belajar dari orang-orang tersebut. Ya. Mereka bisa menerima yang baik dan juga bisa menerima yang tidak baik. Nah, lalu kemudian ketika bertemu dengan orang tuanya, mereka berbicara kasar. Ya, berbicara kasar. Nah, dan itu juga ada sebabnya. Apa sebabnya? Ya mungkin ketika orang tua butuh bantuan, cara orang tua memerintahkan, mengasih tahu anaknya itu kurang bisa diterima anaknya. Jadi anaknya ini marah, tidak terima. Mengapa dia marah? Bisa jadi juga saat itu kondisi atau pikiran mental anak Anda ini tidak baik. Mungkin juga dia ada masalah ketika bergaul dengan temannya, ya. Nah, kemudian pulang ke rumah dengan raut wajah yang cemberut, banyak masalah begitu. Tiba-tiba di rumah kemudian bertemu dengan Anda, lalu Anda tiba-tiba tanpa melihat, mempertimbangkan atau melihat kondisi mental anak Anda perintah. Dan caranya mungkin juga tidak baik, tidak bisa diterima anak Anda. Apakah anak Anda akan bisa menurut? Ya. Atau akan melakukan apa yang orang tuanya mau, yang diperintah dengan cara kurang bisa diterima anak Anda tersebut? Ya tidak akan mungkin. Mereka akan melakukan. Dan anak Anda juga akan memberikan respon yang negatif pula. Karena mereka menerima hal yang negatif dari orang tuanya. Apa cara Anda memerintah? Nah, jadi Anda sebagai orang tua juga harus melihat kondisi anak Anda, kondisi mereka, ya, sehingga bisa siap menerima apa yang Anda inginkan. Dan juga mungkin Anda ketika anaknya ini juga hidup bersosial dan mereka terima hal yang juga tidak semuanya baik, ketika di rumah Anda juga bersikap cuek, acuh tak acuh, tidak peduli dengan anak Anda. Ketika anak Anda ada masalah, Anda diam saja, tidak mau mengajak anak Anda duduk bersama, mendengarkan cerita mereka. Itu mungkin juga Anda tidak lakukan. Ya sudah. Ya, karena Anda tidak punya kepedulian kepada anak Anda ketika dia memiliki masalah dalam kehidupan sosialnya, Anda tidak memberikan perhatian. Ya susah untuk mengharapkan hal-hal yang baik kepada anak Anda. Ya, susah. Makanya sebagai orang tua penting untuk mengingat bahwa orang tua merupakan guru pertama, guru awal bagi anak-anaknya. Ya. Guru awal bagi anak-anaknya. Nah, ini perlu untuk direnungkan secara mendalam. Anda menjadi guru pertama, guru awal bagi anak-anak Anda. Ya. Karena kewajiban orang tua
mencegah anaknya berbuat kejahatan, mendorong anaknya untuk berbuat kebajikan. Anda berikan bekal kepada anak Anda, ya. Oh, hal-hal yang baik seperti ini, nah, ya. Hal-hal yang buruk seperti ini kamu hindari. Hal-hal yang baik kamu terima, kamu dekati dan lakukan. Nah, inilah hendaknya orang tua lakukan. Berikan perhatian kepada anak Anda. Sesibuk apapun orang tua, berikanlah perhatian kepada anak Anda. Ya. Ya, berikanlah perhatian kepada mereka, kepada anak-anak Anda. Karena ya, itu sudah menjadi komitmen Anda sejak awal. Punya anak, ya, jadi ada tanggung jawab. Ya, tidak bisa ketika Anda punya masalah lalu kemudian Anda cuek, tidak mau memperhatikan anak Anda. Ya, ini akan menjadi senjata makan tuan nantinya. Ya, karena anak Anda itu ya mereka juga tidak mau memahami atau mengetahui apa masalah yang dialami orang tuanya. Ya. Yang mereka tahu, yang mereka inginkan, ya perhatian dari orang tuanya. Ya, perhatian dari orang tuanya. Karena ingat, orang tua merupakan guru pertama, guru awal bagi anak-anaknya. Jika Anda mungkin ingin memerintahkan anak Anda untuk membantu pekerjaan Anda mungkin. Nah, dalam Dhamma dikatakan ada beberapa cara untuk memberikan nasihat. Ya, melihat waktunya. Waktunya ini harus sesuai. Kondisi mental anak Anda ini juga harus dilihat. Dan dengan cara-cara yang baik. Dengan pikiran, dengan ucapan, dan tindakan yang disertai dengan cinta kasih. Nah, Anda kemudian akan menjadi apa? Brahma. Punya sifat Brahma tersebut. Anda mendidik anak Anda, memberikan nasihat kepada anak Anda, meminta tolong kepada anak Anda, berkomunikasi dengan mereka dengan pikiran-pikiran yang disertai dengan cinta kasih, ucapan juga disertai dengan cinta kasih, tindakan juga disertai dengan cinta kasih. Maka jika Anda memberikan kebaikan kepada anak Anda, mereka juga akan menerima apa yang Anda berikan itu dengan kebaikan pula. Ya, ini saya kira mungkin jawaban yang dapat Bante sampaikan. Semoga jawabannya bisa diterima. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Ada pertanyaan kedua Bante. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, jika ada seseorang yang memiliki orang tua yang abusive terhadap anaknya seperti memukul dan tidak berperilaku baik, apakah yang sebaiknya dilakukan anak tersebut? Terima kasih Bante. Usil apa? Seperti berperilaku kasar gitu Bante. Oh, anaknya berperilaku kasar. Ya, memukul. Memukul apa? Ya, gitu ya. Ya, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi ya kembali saya menyampaikan bahwa anak Anda itu dididik, dipengaruhi ya tidak hanya oleh orang tuanya, oleh lingkungan. Ya. Dan ketika mungkin anak Anda mungkin suka ya mukul, ya, ringan tangan begitu ya. Ketika main dengan teman-temannya malah mainnya yang kasar. Sorry Bante, maksudnya yang bertindak seperti itu orang tuanya.
Oh, orang kepada tua. anaknya gitu. Oh, orang tua bersikap kasar kepada anaknya. Cara mengatasinya gitu ya? Ya, ya baik. Ya, cara mengatasinya, ya, ya, ya memang hal tersebut ya sering kali terjadi ya. Di kehidupan masyarakat ada orang tua yang ya ringan tangan, ya kadang-kala main pukul kepada anaknya. Ketika anaknya tidak mengindahkan ya apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, orang tua menjadi emosi, menjadi tidak suka dengan respon anaknya. Lalu yang awalnya hanya sekedar kata-kata yang kasar, lalu kemudian beralih dengan sikap fisik yang kasar juga, main pukul, ya begitu. Ya, ya itu memang sesungguhnya tidak siap menjadi orang tua, ya tidak siap menjadi orang tua. Nah, jadi ada sebuah kata yang baik yang saya baca di salah satu media sosial, ya, ya bukan masalah perilaku ya buruk anak Anda, tetapi ya orang tuanya itulah yang belum siap menjadi orang memiliki anak, ya, yang belum siap memiliki seorang anak. Jadi Anda harus memahami betul-betul sesungguhnya bahwa tidak selamanya Anda bisa mengarahkan anak Anda dengan mudah, mendidik mereka dengan mudah, ya. Kadang kala mereka tidak menuruti kemauan Anda, dan ketika itu terjadi orang tua main pukul, ya, main pukul begitu. Ya sesungguhnya ya itu mereka belum siap menjadi orang tua, ya, belum siap menjadi orang tua. Nah, jadi ketika Anda hidup berkeluarga dan belum mempunyai anak dan sudah merencanakan untuk punya keturunan, Anda jangan terlalu fokus pada hal-hal yang baik saja. Oh, supaya nanti kalau saya punya anak, supaya nanti anak saya ini penurut dengan saya, bisa merawat saya ketika sakit, ya. Lalu nanti harta warisannya ada yang meneruskan, perusahaan ada yang meneruskan, dan lain sebagainya. Hal-hal positif terus-menerus yang Anda fokuskan. Dan jarang calon orang tua itu juga memperhatikan hal-hal yang negatif yang akan terjadi ketika punya anak. Bagaimana nanti sikap saya ketika saya punya anak saya tidak penurut, apa yang harus saya lakukan? Nah, apa yang harus saya lakukan? Ini juga harus dipikirkan, dipertimbangkan, ya. Jangan sampai nanti kalau anak saya nakal, bandel, saya mudah main tangan, berbicara kasar, apalagi melakukan sesuatu yang membahayakan nyawa seorang anak Anda. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi hal-hal yang negatif yang kemungkinan besar terjadi pun juga harus dipelajari, ya, harus dipikirkan, ya, sebelum Anda memiliki seorang anak, ya. Bagaimana
ketika anak saya bandel nakal, apa yang harus saya lakukan? Ya. Ketika nanti anak saya berbicara kasar, apakah saya juga harus bersikap kasar juga kepada mereka? Nah, ini juga harus dipikirkan, ya. Harus diketahui. Wah, kalau nanti ketika anak saya nanti bersikap kasar, ucapannya kasar, kalau saya juga membalasnya dengan ucapan kasar, itu nanti tidak baik untuk mereka. Apalagi kalau saya nanti main pukul, main tangan begitu, ini juga tidak baik untuk mereka. Dan ingat kembali lagi, Anda itu adalah guru pertama. Apa yang Anda lakukan kepada anak Anda, ya, mudah main pukul begitu, ya kemungkinan besar itu juga akan Anda terima dari mereka. Apalagi ya nanti kalau orang tuanya malah ya oleh anaknya ketika sudah tua sakit-sakitan, orang tuanya diarah atau dititipkan di panti asuhan, di panti jompo. Nah, ini bisa terjadi. Karena kenapa? Ya ketika Anda masih kuat, ya masih bisa mengarahkan mendidik anak Anda, itu tidak Anda lakukan dengan baik. Saat anak Anda bandel, nakal, Anda juga bereaksi dengan negatif. Main tangan, ucapan kasar. Nah, jadi agar Anda takut hal tersebut nanti berbalik kepada Anda sebagai orang tua, bisa Anda terima ketika Anda sudah tua nantinya, maka antisipasilah hal tersebut, ya. Pikirkan juga hal-hal yang negatif yang kemungkinan terjadi ketika Anda punya anak, bagaimana cara mengatasinya, ya. Bagaimana cara bersikap ketika anak Anda tidak menurut, berbicara kasar. Jangan sampai saya mudah main pukul. Jangan sampai saya juga berbicara kasar. Nah, jadi itu mungkin jawaban yang dapat Bante sampaikan. Ya, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Bante. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, apakah Bante, apakah ada penutup untuk sesi Dhamma Desana? Ya, Bante hanya menyampaikan, ya semoga uraian Dhamma dan diskusi yang tadi sudah kita lakukan, ya semakin menambah pemahaman kita, dan Anda juga sebagai seorang anak harus lebih berbakti, menghormati orang tua Anda, dan juga sebagai orang tua harus betul-betul menjadi orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya, mendidik anaknya dengan baik. Ya, semoga kita semua semakin maju dalam Dhamma. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Selesai sudah tanya jawab kita pada malam hari ini. Kami segenap keluarga besar Wihara Pluit Dharmasuka dan para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Kusalarano atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini untuk membabarkan Dharma. Umat dipersilahkan bangkit berdiri dan bersikap anjali. Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruang Dhammasala.